kurang kecil ya, kita coba beri 5. Mungkin seperti ini ya. Oke, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Zebra. Setelah kita mempelajari CSS ya, di channel ini ada sesi 1 sampai sesi 6. Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah tampilan halaman login user hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, yang pertama teman-teman buka kode editor teman-teman dan jangan lupa untuk membuka browsernya ya. Dan di sini silakan teman-teman import atau buat folder lalu import ke Visual Studio Code-nya. Dan di sini aku sudah memiliki sebuah folder login user. Dan di dalamnya ada folder src yang di dalamnya ada folder image. Di sini aku sudah memiliki satu gambar ya yang nantinya kita butuhkan pada saat membuat sebuah halaman login ya. Oke, yang pertama di sini kita bikin sebuah file HTML-nya ya pastinya di luar folder src ini ya. Di sini kita bisa tekan new file ya, lalu kita beri nama index.html seperti ini aja ya. Dan di sini kita bikin struktur awal dari sebuah websitenya ya. Yang pertama di sini kita bikin langsung aja ya, tanda seru, klik tanda seru, shift angka 1 seperti ini, lalu tekan enter, maka akan dibuatkan struktur seperti ini aja. Oke, lalu kita ganti title-nya di sini menjadi login page atau login user aja deh gini. Dan di dalamnya nanti ya, agar supaya kita gampang untuk stylenya, kita bikin kontainer aja. Div dengan kelas kontainer, teman-teman bisa ketikkan seperti ini, titik nama kelasnya. Kita klik enter ya. Dan di sini divnya untuk berfungsi untuk menggrouping elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, nantinya kita bikin dua bagian teman-teman ya, bagian kanan dan juga bagian kiri gitu. Jadi di sini kita bikin dengan div dengan nama kelas item aja gini ya, dan kita bikin dua aja ya, item gini. Nah, lalu yang membedakan apa? Di sini kita bikin item left gini, kita bikin di sini item right. Jadi gak apa-apa ya teman-teman kalau di sebuah div itu ada dua kelas gitu ya. Dan nantinya di item left aku inginnya ada gambarnya nanti ya, dan ada tulisannya gitu. Jadi di sini untuk tulisannya kita bikin menggunakan H1, ketikan gini aja deh, hello welcome back seperti ini. Dan nanti gambarnya kita coba untuk berikan pada div kelas item left ini aja. Oke, supaya pada HTML-nya tidak terlalu banyak tag yang digunakan gitu. Dan di dalam item right ini ada apa saja, dan nantinya aku ingin kalau di item right-nya ini ada login page-nya gitu. Jadi ada inputannya, ada buttonnya gitu di item right ini. Nah, yang pertama di sini kita bikin H1 ya untuk judul login user gini aja. Dan di sini di bawah login usernya nanti ada kayak deskripsinya gitulah, tolong login menggunakan akun Anda gitu. Tapi di sini kita coba menggunakan bahasa Inggris saja ya. Please login with your
with your account gini ya. Nah nanti untuk inputannya ya, mulai dari input username, nanti kita bikin inputan username sama inputan password ya. Jadi inputannya ada dua, soalnya kan ini login user gitu, halaman login. Ada username dan juga password, dan ada button ya. Dan nanti kita bikin untuk kalau user ingin reset password gitu ya. Jadi kita kelompokkan dulu deh ya, supaya nanti stylingnya itu lebih mudah lah gitu ya, atau supaya tidak membingungkan pada saat kita mengetikkan pada tag di sini ya. Kita beri nama kelasnya mungkin input user. Ini input user ya, dan di dalamnya nanti kita gunakan label untuk teksnya ya. Dan di sini for-nya kita beri username aja, dan teksnya kita beri username gini ya. Dan inputannya, nah karena username kan identik dengan teks ya, jadi kita bikin input teks. Bisa ketikkan seperti ini lalu ketik enter gini. Untuk name-nya kita beri username aja, ID-nya kita beri username seperti ini, dan kita lakukan hal yang sama untuk passwordnya. Kita beri nama password tapi ya. Di sini password juga, password. Nah seperti ini. Lalu kita beri input. Karena password kita sembunyikan menggunakan input tipenya password. Nah seperti ini, kita beri keterangan name-nya password, ID-nya password juga. Gini ya. Oke, setelah itu tak lupa tombol buttonnya teman-teman. Kita gunakan button ya, lalu dengan tipe submit aja gini. Lalu kita beri keterangan nih, contohnya login now gini aja ya. Setelah itu apa ya, kalau teman-teman atau user ingin reset password ya, kita beri teks menggunakan tag paragraph aja gini. Forgot your password. Nah ditanyakan, lalu ketikkan tag A gini ya. Untuk hrefnya kita kosongi aja, dan keterangannya yaitu reset your password gini. Oke, tidak ada yang aneh, kita save. Lalu di sini kita coba lihat pada browsernya. Nah di sini aku menggunakan extension aja ya untuk membukanya, menggunakan live server ya. Buat teman-teman yang belum menginstal extension live server, aku saranin teman-teman menginstal terlebih dahulu extension live server ini karena sangat berguna teman-teman. Teman-teman bisa menuju ke tab extension ya di sini, lalu teman-teman cari live server gini. Kita tunggu, pastikan teman-teman memiliki koneksi internet ya. Nah seperti ini live server ya. Kalau teman-teman belum menginstal, silakan diinstal terlebih dahulu. Kalau Visual Studio Code-nya membutuhkan reload, teman-teman silakan di reload terlebih dahulu untuk menggunakan live server. Lalu kita close di sini. Nah lalu di sini teman-teman kalau sudah menginstal live servernya gini, kita sembunyikan dulu ya. Teman-teman bisa ketikkan atau klik go live di sini ya, atau teman-teman bisa klik kanan di sini lalu pilih open with live server gini. Maka teman-teman akan dibukakan HTML-nya pada browser gini teman-teman
ya, menggunakan alamat kurang lebih seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, gunanya agar ketika kita melakukan perubahan, contohnya di sini kita ganti bro gini, kita save, kita lihat, nah dia browsernya otomatis mereload sendiri kalau kita sudah save file HTML-nya. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Kita lihat kurang lebih seperti ini ya. Dan setelah itu, setelah kita bikin file HTML-nya, kita ke stylingnya, teman-teman. Di sini pada bar kita coba bikin styling ya. Pada folder src kita bikin folder lagi dengan nama style gini, dan di dalamnya kita bikin style.css gini. Oke. Setelah itu kita ke HTML-nya lagi dan kita hubungkan pada file CSS-nya. Ini ya, teman-teman. Jangan lupa relative link-nya ya. Indeks HTML berada di luar src, berarti kita harus masuk ke src dulu. Lalu ke folder style, lalu pilih style.css untuk mengakses file style.css. Kita save dan kita lihat tidak ada perubahan karena di sini kita belum styling apapun. Kita buka style.css seperti ini ya. Dan pastinya sebelum kita styling ke elemen yang lain, kita reset terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita beri bintang saja seperti ini, artinya ke seluruh elemen yang ada di HTML-nya. Lalu kita beri margin, kita beri margin 0, lalu paddingnya kita beri 0, lalu kita beri box sizing agar supaya tidak bertambah gitu ya, bertambah seiring adanya padding atau hal lain di dalam elemen tersebut. Maksud bertambahnya itu adalah ukurannya ya, gitulah. Oke, kita beri border box gini. Setelah itu kita beri font ya, font family gini. Lalu kita beri Poppins saja. Di sini aku menggunakan Poppins ya, sans serif ya. Buat teman-teman yang menggunakan font family yang lain itu silakan aja gini. Kalau teman-teman menggunakan Poppins ya boleh-boleh aja. Kalau kita mengetikkan seperti ini, artinya di komputer kita harus ada font Poppins-nya gitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum menginstal font Poppins-nya, kita bisa kunjungi ini ya, Google Font. Lalu kita cari font Poppins. Nah, ini ya. Dan nantinya kita menggunakan link dari Google Font ini ya, supaya lebih ringan lah ya. Di sini mana ya, view all style. Nah, di sini kita pilih aja sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mengikuti saya ya nggak apa-apa. Kita coba select ini font Poppins, kita pilih. Nah, setelah kita memilihnya ya sesuai dengan keinginan kita, teman-teman bisa klik bagian ini, view select families ya. Maka nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Ini apa, kita coba remove aja ini font-font yang tidak kita gunakan. Kita remove seperti ini, hanya tersisa Poppins ya, seperti ini. Nah, di sini di bawahnya teman-teman bisa memilih nih
teman-teman ingin mengembed font pada HTML atau menggunakan CSS. Kalau HTML, teman-teman bisa checklist yang link. Kalau teman-teman ingin mengembednya pada CSS, teman-teman bisa klik import ini. Setelah itu teman-teman bisa copy nih bagian dari add, import sampai titik koma di sini. Kita copy ya. Setelah itu teman-teman bisa ke kode editornya, letakkan di bagian paling atas, kita pastekan. Nah, seperti ini. Ini untuk mengimport sebuah font pada website yang ada di internet, teman-teman, gitu. Jadi kita tidak harus memiliki font Poppins di komputer kita, gitu, supaya aman. Setelah itu kita bikin color ya. Colornya itu white. Kita styling colornya itu white untuk semua elemen, gitu. Lalu kita save. Setelah itu kita lihat di websitenya. Nah, di sini berwarna putih ya, karena kita mengeset untuk semua elemen itu colornya berwarna putih, gitu. Oke, tidak apa-apa. Setelah itu kita coba styling bagian body, teman-teman. Body, lalu di sini kita beri maksimal height-nya saja agar supaya dia tidak melebihi satu layar ini ya. Satu layar ini kita beri maksimal height-nya 100 VH mungkin ya. Nah, jadi kalau 100 VH itu dari sini sampai sini, sesuai dengan ukuran layar dari pengguna yang bisa melihat website yang kita buat ini, gitu teman-teman. Setelah itu, setelah kita mengatur height-nya, di sini kita beri background ya. Dan aku inginnya itu backgroundnya itu menjadi gradient ya. Nah, ingat ya, untuk membuat gradient kita bisa gunakan properti background image ya, menggunakan background image ya. Lalu ketikkan linear gradient gini. Lalu kita tentukan dulu ya untuk rotasi derajat dari gradiennya itu berapa. Contohnya di sini aku menggunakan 118 degree aja ya. Lalu kita beri gradasi yang pertama itu warna agak kebiruan ya, bisa ketikkan pagar gini. Lalu 2F9BFF gini ya. Lalu koma, warna kedua teman-teman, kita coba warna agak biru keunguan ya, atau ungu ini kalau nggak salah. Lalu kita beri pagar 3F3CCB gini ya. Oke, ini untuk warnanya terserah teman-teman ya. Lalu kita lihat kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Lalu di sini kita beri styling pada kontainernya ya. Di sini ada kelas kontainer kan, kontainer yang membungkus elemen-elemen di dalamnya ya. Kita panggil kelas kontainer gini aja. Untuk width-nya kita beri 80% aja relatif terhadap elemen pair-nya ya, karena elemen pair-nya body berarti relatif terhadap body gitu. Kita beri height ya. Nah, kita akan coba height-nya itu merupakan hasil dari operasi matematika ya. Gini, contohnya gini, teman-teman bisa menggunakan properti cal gini
ya. Nah, di dalam ini kita bisa melakukan operasi matematika. Contohnya gini deh, 100 VH ya, height dari kontainer merupakan 100 VH, artinya satu layar ini yang dikurangi oleh 100 pixel, teman-teman. Kita save dan kita lihat. Nah, seperti ini. Karena belum ada warnanya, nanti kita warnai ya. Kita beri margin dulu ya, supaya atas bawahnya itu ada marginnya. Di sini kita beri 50 pixel. Lalu agar supaya ke tengah kita gunakan auto ya. Ini atas bawah, ini sampingnya auto. Ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita beri background color ya. Kita beri background color. Sebagai contoh aja, kita coba edit warnanya mungkin seperti ini aja. Kita save dan kita lihat. Nah, ini ya sudah nampak kontainernya gitu. Dan agar supaya di sini tidak lancip, kita beri border radius 7 pixel, teman-teman. Gini ya. Setelah itu udah gini aja. Kita beri styling pada item. Nah, di sini itemnya kan ada dua ya. Ada item ini untuk item right dan item ini untuk item left gitu. Jadi di sini kita panggil aja kelas item ya. Berarti dia akan menseleksi kelas yang div yang memiliki kelas item. Nah, karena div yang memiliki kelas item itu ada dua, berarti ini styling yang ada di sini akan diimplementasikan ke dua div tersebut. Kita beri width-nya 80% gini ya. Lalu height-nya kita beri 100% aja. Kita save. Nah, seperti ini. Kita coba lihat, kurang lebih seperti ini ya. Ini kenapa? Kita coba hapus dulu deh height-nya. Kita komentari aja. Setelah itu kita styling bagian item left ya. Item left di bagian sini ya. Di bagian sini item left. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu untuk layoutingnya di sini kita menggunakan float, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya di sini, Bang, kenapa sih layoutingnya kok menggunakan float? Kok gak menggunakan fitur yang baru seperti halnya flexbox ataupun grid ya? Mungkin itu jauh lebih simple ya, menggunakan flexbox atau grid untuk melayouting sebuah website. Tetapi kenapa di sini menggunakan float? Mungkin teman-teman yang masih baru belajar itu biar tahu bagaimana sih layouting menggunakan float, susahnya itu gimana gitu ya. Kan kalau flexbox atau grid itu masih ya terbilang memudahkan lah intinya. Itu alasannya. Oke, lanjut di videonya. Ingat ya, float di sini kita bisa menggunakan float untuk memindahkan elemen bisa ke kiri ataupun ke kanan gitu. Kita panggil properti float gini. Lalu kita beri nilainya untuk yang item left, berarti dia agar sesuai ke kiri beri item left, teman-teman. Gini ya. Lalu kita beri background image ya. Nah, background image. Jadi agar supaya nanti bagian yang kiri itu ada gambarnya, bagian yang kanan itu adalah form loginnya. Untuk memberikan background image ya menggunakan CSS, teman-teman bisa ketikkan propertinya background image, lalu ketikkan URL gini, teman-teman. Nah, di dalam URL-nya ini kita panggil file image-nya ya. Karena tapi untuk filenya itu linknya ataupun
lokasi dari file gambarnya itu relatif terhadap file CSS ini ya, karena file CSS-nya berada di dalam folder style ya, sedangkan gambarnya berada di folder image. Jadi di sini kita keluar dulu. Caranya ketikkan titik 2 kali slash, lalu masuk ke folder image dan cari image.cbg. Jadi ini keluar satu folder terlebih dahulu ya, berarti keluar dari folder CS style maksudnya. Lalu cari folder image dan cari file image.jpg seperti ini ya. Nah, di sini kenapa hanya seperti ini aja ya, hanya pada sesuai kontennya aja tinggi dari gambarnya, karena kita belum mengatur tinggi dari item left ya. Agar supaya kita tidak mengatur tinggi dari item left ya, di sini kita beri aja pada itemnya ya. Itemnya kita aktifkan nih height-nya 100%. Kita save dan kita lihat. Jadi item, entah itu item left ataupun item right, selama dia memiliki kelas item maka height-nya 100% gitu teman-teman ya. Oke, setelah kita mengatur, dan di sini gambarnya karena terlalu besar ya teman-teman, maka jadinya seperti ini. Jadi kita di sini beri background size gini, dan kita beri cover seperti ini, kita lihat. Nah ya, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Lalu di sini kita beri background position teman-teman, seperti kita pilih ini. Lalu di sini kita beri center agar supaya ke tengah. Kita lihat. Nah, sudah ke tengah. Setelah itu teman-teman, kalau kita perhatikan di sini ya, di pojok sisi ini dia lancip, tidak seperti ini yang tumpul. Maka dari itu kita atur nih bagian pojok atas kiri, dia kita beri border radius, dan di sini juga kita beri border radius. Caranya seperti ini. Kita beri border top left radius, berarti atas kiri ya. Kita beri border radiusnya 7 pixel. Nah, lalu bagian bawahnya di sini ya, kita beri border radius juga. Caranya kita ketikkan properti border bottom ya, bottom left karena kiri, radius kita samakan menjadi 7 pixel seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita mengatur untuk item left-nya, kita coba atur untuk item right-nya ya. Sini kita save dulu, kita lihat. Nah, sudah ya, kita atur untuk item right-nya supaya ini berada di bagian kanannya. Caranya kita panggil item right gini, kita panggil item right seperti ini. Lalu kita beri float ya, karena kita ingin agar supaya elemennya berada di sebelah kanan, jadi float right gini teman-teman ya. Lalu di sini kita beri padding. Kita beri padding mungkin atas bawahnya itu berapa ya, 30 pixel aja. Lalu kanan kirinya 50 pixel seperti ini. Lalu kita beri background linear gradient ya. Caranya kita panggil properti background image ya, seperti ini. Lalu panggil linear gradient. Nah, di sini aku inginnya 212 degree ya, atau 215 saja, 215 degree. Lalu warnanya itu seperti ini aja, 3 F3 CCB. Kalau teman-teman memiliki rekomendasi warna lain silakan ya. Lalu warna yang kedua yaitu pagar 00 2B 4A
Gini ya, kita save dan kita lihat. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya, sudah berada di sebelah kanan. Gini ya. Dan setelah itu kita beri border radius ya di sini agar supaya tidak lancip. Caranya sama seperti tadi ya, namun di sebelah kanan. Jadi border top, kita beri border top right ya, karena di sebelah kanan, atas kanan kita beri 7 pixel. Lalu border bottom right kita samakan menjadi 7 pixel seperti ini. Kita lihat, nah sudah ya. Tapi jangan lupa, karena kita sudah memberikan float di sini pada HTML-nya, kita beri clear ya. Di sini kita bikin div dengan nama clear ya, div kosong aja karena kita menggunakan float. Lalu di sini kita panggil clear ya, lalu panggil property clear dengan nilai bold. Kita save dan kita lihat. Nah, seperti ini ya kurang lebih tampilannya. Setelah itu kita kembali ke item left-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini agar supaya aku inginnya ini tidak terlalu cerah gini deh gambarnya. Jadi kita akan coba timpa dengan sebuah elemen ya, yang nanti elemennya itu berwarna tetapi opacity-nya dia direndahkan gitu. Nah, caranya agar supaya kita tidak membuat elemen lagi pada HTML-nya di sini yang digunakan untuk menimpa item left-nya ini. Jadi kita gunakan pseudo elemen ya. Di sini kita bisa bikin gini. Kita panggil item left ya, lalu titik 2 after gini ya. Lalu kita beri kontennya kosong gini. Lalu agar supaya nanti kita mudah dalam memposisikannya ya, karena biar elemennya itu menimpa bagian background image-nya, kita beri position absolute ya, position absolute gini ya, absolute. Setelah kita beri position absolute, jangan lupa bagian item left-nya kita beri position juga. Kita letakkan di sini aja. Position gini relatif ya, agar supaya non static gitu, agar supaya after ini relatif terhadap item left-nya gitu ya. Lalu setelah kita beri position absolute di sini agar supaya dia melebar gitu ya, kita beri topnya 0, lalu kita kesampingan aja supaya tidak terlalu banyak barisnya. Kita beri bottom 0 juga, lalu left-nya ya rata ya, right 0 juga. Nah, dia jadi saling tarik menarik teman-teman, jadi bisa memenuhi elemen pairnya gitu. Lalu kita beri background ya, karena supaya agak gelap nanti image-nya ya, kita beri background black. Tapi di sini kita akan ubah opacity-nya ya, mungkin menjadi 7. Kita ganti aja di sini deh 0,7 seperti ini. Setelah itu ya, kita beri border radius teman-teman, supaya ya kita lihat dulu deh kalau kita tanpa menggunakan border radius. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini kita save dan kita lihat. Nah, dia kan lancip ya. Jadi kita beri border radius teman-teman gini. Kita beri border topnya dulu deh, top, karena di kiri top left radius kita beri 7 pixel, disamakan ya. Lalu kita beri border bottom untuk bawahnya 7 pixel gini. Kita lihat, nah dia sudah tidak lancip. Lalu ini kan ada H1-nya ya, kita ingin dia menjadi di atas, jadi di sini kita atur aja, bukan di sini ya, kita letakkan di sini aja. Item
left gini, lalu H1 ya, berarti H1 yang ada di dalamnya item left gitu. Kita beri position relatif ya, agar supaya dia non static, jadi kita bisa menggunakan Z index gitu ya. Kita beri Z index gini agar supaya kita yakin berada di atas ya layarnya ya, tumpukannya. Kita beri 999 gini, kita save dan kita lihat dia sudah berada di atas ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan position relatif, artinya kan dia position secara default kan static ya. Jadi ketika kita save dan kita lihat dia tidak bisa. Jadi harus non static gitu. Oke, selanjutnya di sini agar supaya dia welcome back ini berada di bawahnya hello, kita perkecil aja ukuran dari H1-nya gitu ya. Coba kita beri border deh supaya teman-teman tahu ukurannya. Border 1 pixel solid white. Ini kita save dan kita lihat. Nah, ukurannya kan seperti ini ya, agar jadi kalau ukurannya lebar dia berada di sampingnya. Agar supaya welcome back berada di bawahnya, kita beri width-nya, kita perkecil width-nya. Jadi kita bisa berikan seperti ini. Width kita beri width berapa ya? 275 pixel. Contohnya gini. Nah, dia karena kecil jadi berada di bawahnya. Gitu teman-teman. Ya, setelah itu teman-teman kita ketengahkan ya. Jadi kita beri margin ya, kita beri margin atas bawahnya mungkin 223 pixel gini. Sudah ke tengah ya. Tapi untuk kanan kirinya kita beri auto gini. Nah, sudah di tengah ya. Jadi atas bawahnya 223 pixel, lalu kanan kirinya auto agar supaya dia berada di tengah gitu. Lalu kita beri font size deh gini ya. Kita beri font size 32 pixel gini ya, sudah. Lalu kita hapus saja deh bordernya. Jadi item left ya. Jadi kita atur sekarang untuk item right-nya. Gradiennya sudah, jadi kita atur mulai dari H1-nya ini ya. Kita letakkan di sini, lalu kita panggil item right gini. Lalu kita panggil H1 ya, karena kita ingin mengatur H1 yang ada di dalam item right. Kita beri font size 32 pixel. Lalu kita beri font weight-nya. Kita beri font weight mungkin 800 saja. Kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita beri text align ya. Text align agar supaya ke tengah, kita beri center. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada paragrafnya kan ya. Please login with your account, kan ini paragraf ya. Ketika kita lihat di HTML-nya dia paragraf. Oke, jadi kita panggil gini, item right, lalu paragraf yang ada di dalam item right ya. Lalu kita beri font size mungkin 16 pixel aja. Lalu kita beri font weight agar supaya tidak terlalu tebal, kita beri 400. Kita save dan kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita beri text align agar supaya ke tengah juga, center gini ya. Dan ini kan mepet ya dengan elemen di bawahnya. Jadi untuk paragrafnya kita beri margin bottom mungkin 40 pixel. Nah, oke, sip. Selanjutnya di sini kita atur untuk inputannya ya, yang berada di input user gitu. Jadi kita bisa panggil gini teman-teman. Kita kebawahkan seperti ini. Kita panggil input user. Kita akan coba untuk mengatur labelnya dulu ya. Ini kan label dan ini label ya. Jadi supaya tidak mengatur satu-satu, kita langsung aja label gitu ya. Label,
gini. Artinya kita styling label yang berada di input user, entah itu labelnya ada berapa, yang penting kita mengatur label yang ada di dalam div dengan kelas input user gitu. Jadi seperti ini. Lalu kita beri font weight, kita beri font weight-nya mungkin 600 gini, kita lihat. Yap, seperti ini aja. Lalu kita beri font size, kita beri font size 16 pixel. Oke. Lalu di sini kita akan mengatur input ya, input dan button. Input yang ini ya, jadi nanti ini kotak inputannya, dan juga kita akan mengatur buttonnya ya. Oke, supaya langsung kita bisa ketikkan seperti ini teman-teman. Coba kita berbesar, kita panggil kelas input user, lalu panggil input dan input user button. Jadi seperti ini, kita akan men-styling ya input yang berada di dalam kelas input user, dan artinya ya kita beri koma, dan button yang ada di dalam input user, kelas input user gitu. Jadi bisa sekaligus seperti ini. Lalu kita beri width ya, kita beri width-nya 100% aja ya, 100% seperti ini. Lalu kita beri padding dari input dan buttonnya mungkin 14 pixel seperti ini. Lalu kita beri outline-nya agar supaya tidak ada outline-nya ya. Outline itu ini teman-teman ya. Kita save dan kita lihat ketika kita klik, nah dia akan ada outline-nya. Jadi kita hilangkan. Caranya ketikkan outline gini, kita beri nilai none. Nah, lalu di sini kita beri border 1,5 pixel aja agar supaya tidak terlalu besar juga. Kita beri warna solid dan warna ini. Teman-teman bisa ikuti aja 005A 8D. Nah, gini agak biru ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita beri border radius ya teman-teman, untuk keempat sisinya agar supaya tidak terlalu lancip ya. Kita beri 4 pixel aja gini ya. Setelah itu teman-teman kita coba untuk mengatur styling yang berbeda ya. Jadi kita ingin memisahkan styling yang berbeda antara input dengan buttonnya ya. Jadi nanti ada styling yang hanya untuk input saja, tetapi bukan untuk button gitu ya. Oke, di sini kita atur inputnya terlebih dahulu ya. Jadi kita panggil input user lalu input. Jadi akan men-styling seluruh input yang berada di dalam input user gitu. Jadi kita ingin agar ada jaraknya, kita beri margin bottom mungkin berapa ya, 48 pixel aja. Kita lihat ya, mungkin seperti ini. Lalu di sini kita beri margin top ya, agar supaya antara label dengan inputnya tidak terlalu mepet. Kita beri margin top berapa ya, mungkin 7 pixel aja. Lalu teman-teman, ketika kita mengetikkan sesuatu ya, di sini tidak nampak ya, karena di sini berwarna putih ya untuk teksnya. Jadi kita ubah di sini colornya menjadi agak biru. Kita gunakan pagar 002B4A gini aja. Kita save dan kita lihat. Nah, dia warnanya seperti ini teman-teman. Oke, itu sudah untuk input. Kita atur untuk buttonnya teman-teman. Kita atur di sini input user lalu button ini. Setelah itu kita beri background color ya. Kita beri background color warna mungkin seperti ini, agak biru.
ya. Biru kita beri 00A 3FF gini ya. Oke, kita save dan kita lihat. Nah, mungkin seperti ini ya. Lalu di sini kita beri font size-nya. Font size untuk login now ini ya. Kita beri font size mungkin 16 pixel aja. Oke, lalu kita beri font weight teman-teman ya. Kita atur ketebalannya menjadi 800 gini. Oke, cocok ya. Dan aku inginnya kalau kita hover ya seperti ini, mouse-nya kita hover ke buttonnya itu, mouse-nya itu ikonnya tidak seperti ini. Jadi kita ganti menjadi kursor gini ya, kursor, lalu kita ganti pointer gini. Jadi ketika kita hover, nah dia berbentuk tangan seperti ini teman-teman. Oke, lalu di sini kita ketika klik gitu ya, aku inginnya itu kayak ada animasinya atau transisinya ya. Jadi kita tinggal gini teman-teman, input user button. Nah, lalu ketika apa kita gunakan sudo class teman-teman ya. Kita panggil ketika aktif. Nah, jadi ketika aktif itu berarti ketika kita klik teman-teman gitu. Nah, ketika diklik itu stylingnya gimana? Nah, aku inginnya ada bordernya teman-teman. Bordernya itu menjadi 3 pixel ya. Border width-nya, border width. Jadi ketebalannya itu jadi 3 pixel gitu. Nah, lalu background color-nya ini menjadi transparan teman-teman ya. Kita bikin transparan gini. Jadi ketika kita klik, nah itu ya ada animasinya. Tapi supaya smooth kita gunakan transition teman-teman. Di sini kita bisa beri transition all ya untuk semuanya, semua propertinya ini. Lalu waktunya, delaynya 0,2 second aja. Lalu kita beri is in out. Kita save dan kita lihat ketika kita klik. Nah, lumayan smooth ya. Lalu selanjutnya kita akan atur ini teman-teman. Nah, ini kan forgot password adalah paragraf ya. Kalau kita lihat pada HTML-nya di sini, ini kan adalah paragraf ya. Jadi kita bisa atur styling paragraf yang ada di input user gitu ya. Kita coba di sini, kita manggil input user lalu paragraf ya, paragraf yang ada di kelas input user. Di sini kita beri font size berapa ya, mungkin 14 pixel aja. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman kita beri font weight mungkin 400 saja gini. Oke, setelah itu kita akan atur ini kan linknya ya, maksudnya tag A ya, hyperlinknya. Jadi kita ingin membedakan nih, untuk hyperlinknya itu agak lebih tebal gitu ya, dan tidak ada garis bawahnya ini. Jadi kita tinggal gini teman-teman, kita panggil input user lalu paragraf lalu A. Jadi di sini tolong panggilkan A, tag A yang ada di dalam tag paragraf yang ada di dalam tag input user gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham. Lalu untuk tag A-nya kita bikin lebih besar ya. Untuk font weight-nya berarti kita atur menjadi 600 mungkin seperti ini. Kita lihat. Oke, sudah lebih tebal ya daripada tag P-nya atau tag paragrafnya. Lalu di sini kita beri text decoration-nya none gini supaya dia tidak ada garis bawahnya gitu teman-teman. Oke, di sini sudah aman ya ketika kita klik ketik. Oke, ketika kita klik, nah seperti ini. Dan ini ada problem ya, mungkin ini terlalu besar ukurannya pada H1 ya, item left H1. Nah ini kita coba beri border lagi, border
mungkin 1 pixel solid white ini. Oke, kita coba kecilkan aja di sini menjadi 70 mungkin. Jangan 70, 73 mungkin. Kita save, kita lihat. Dan di sini kita coba komentari. Oke, sudah aman, kita hapus bordernya. Nah gini. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu supaya lebih cantik lagi kita beri box shadow ya. Berarti pada kontainernya teman-teman ya. Ini kan kontainernya ya. Ini keseluruhannya ini, baru ini bodinya. Jadi kita beri box shadow pada kontainernya. Gitu ya. Kita coba beri box shadow di sini. Box shadow berapa ya, mungkin untuk sumbu X 4 pixel, sumbu Y 4 pixel, untuk blurnya kita coba 10 pixel, lalu black kita atur opacity-nya menjadi mungkin 0,3 ya, kita save, kita lihat. Oke, mungkin seperti ini. Kita coba kecilkan lagi. Di sini mungkin kalau 7 gimana? Kurang kecil ya, kita coba beri 5. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Nah, itu dia cara membuat sebuah tampilan login hanya menggunakan HTML dan CSS, dan itu sangat sederhana sekali ya teman-teman. Mungkin itu masih sederhana, teman-teman bisa coba customisasi, mungkin diubah gambarnya atau warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Nah, itu kan masih sederhana, jadi teman-teman mungkin bisa nih untuk mengimplementasikan hasil belajar teman-teman di HTML dan CSS, mungkin untuk membuat sebuah project website yang menarik buat menurut teman-teman sendiri. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.